Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wafik Alfira Nihayatul Zain dengan nomor induk mahasiswa 12403193086. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul reproduksi bacaan. Jadi apa sebenarnya reproduksi bacaan itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan video ini. Untuk dapat menulis karya ilmiah, dibutuhkan kemampuan membaca dan memahami topik yang akan dibahas dari berbagai sumber bacaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan ini dinamakan mereproduksi bacaan. Kegiatan reproduksi bacaan. Yang pertama, berbentuk ringkasan. Ringkasan atau percis merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Bacaan yang diringkas itu dapat berupa buku, bab di dalam buku atau artikel, makalah, serta skripsi. Keindahan, gaya bahasa, serta ilustrasi dan penjelasan-penjelasan yang terperinci dapat diabaikan, sehingga menjadi tulisan tanpa hiasan, namun tetap mempertahankan susunan penulis asli serta pendekatannya. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan ketika meringkas adalah yang pertama, kalimat dan paragraf dapat diabaikan jika berupa ilustrasi atau deskripsi dari gagasan paragraf sebelumnya. Yang kedua, jangan memasukkan gagasan, komentar, serta interpretasi peringkas di dalam ringkasan. Yang ketiga, buanglah contoh dan penjelasan, serta ubahlah dialog menjadi kalimat yang tidak langsung. Selanjutnya adalah cara meringkas. Cara meringkas. Yang pertama adalah membaca naskah asli beberapa kali secara keseluruhan, sehingga kita tahu maksud, kesan umum, dan pandangan, serta sudut pandang penulis asli. Yang kedua, menentukan gagasan utama. Dan yang ketiga, membuat ringkasan dari gagasan utama dengan menggunakan bahasa sendiri, namun tetap mempertahankan pendekatan penulis asli. Kegiatan reproduksi bacaan yang kedua adalah ikhtisar. Ikhtisar merupakan tulisan dari pokok-pokok masalah di mana penulisannya tidak diharuskan berurutan, namun tetap mempertahankan tema dari suatu sarana. Ikhtisar sendiri berfungsi untuk menghemat kata, mengembangkan ekspresi, dan memudahkan kita memahami isi dari suatu karangan. Ciri-ciri ikhtisar yang pertama, bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, bebas menggabungkan kata-kata tapi tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, urutan gagasan tidak perlu dipertahankan. Dan yang keempat, ikhtisar merupakan tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan atau teks. Reproduksi bacaan yang ketiga adalah resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian terhadap suatu bacaan. Resensi sendiri berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan suatu bacaan kepada pembaca, sehingga pembaca mengetahui gambaran umum tentang suatu bacaan sebelum memutuskan untuk membaca lebih dalam mengenai suatu bacaan. Selanjutnya, resensi dimanfaatkan untuk mempromosikan buku dari penerbit melalui media cetak. Berlanjut, jenis-jenis resensi. Jenis-jenis resensi ada 3 macam. Yang pertama adalah resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi yang menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi bacaan. Yang kedua adalah resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah resensi yang menyampaikan detail pada tiap bagian atau babnya.
Yang ketiga adalah resensi kritis. Resensi kritis adalah resensi yang menyampaikan ulasan dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Ciri-ciri resensi. Untuk mengetahui apakah itu resensi atau bukan. Yang pertama, ciri-cirinya adalah resensi terdapat dalam rubrik timbangan buku, laporan buku, apresiasi buku, bedah buku, dan ulasan buku. Yang kedua, resensi terdiri dari judul buku, identitas buku, sinopsis buku, kelemahan dan kelebihan buku. Reproduksi bacaan yang keempat adalah rangkuman. Secara umum, rangkuman merupakan ringkasan yang bersifat menyeluruh, padat, dan memuat unsur utama dalam sebuah bacaan. Sedangkan secara khusus, rangkuman adalah bentuk tulisan yang menggunakan kata-kata sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merangkum. Yang pertama, rangkuman hanya berisi gagasan pokok dari tulisan asli. Yang kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, penjelasan, atau keterangan. Yang ketiga, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang naskah asli. Dan yang keempat, perangkum tidak boleh mengubah sistematika atau urutan gagasan naskah asli. Yang kelima, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang penulis tulis. Produksi bacaan yang kelima adalah sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum dari berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak sumber bacaan guna dihasilkan tulisan baru sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis melibatkan kegiatan menganalisis perbedaan, persamaan, pertentangan, bahkan klasifikasi dari berbagai sumber bacaan. Cara menyintesis bacaan, yang pertama, menentukan topik atau tesis yang hendak ditulis. Yang kedua, membaca bacaan dengan topik yang sama guna keperluan menulis. Yang ketiga, melihat hubungan antar kedua bacaan tadi. Yang keempat, amatilah perbedaan dan persamaannya. Yang kelima, pilihlah bagian yang akan dikutip, kemudian simpulkan. Dan yang keenam, jangan lupa cantumkan sumber kutipan. Reproduksi bacaan yang keenam adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan suatu karya ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis abstrak adalah yang pertama, jika abstrak merupakan hasil dari penelitian, maka abstrak memuat kajian atau literatur, bahan dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir, simpulan dan saran. Dan yang kedua, jika abstrak merupakan hasil pemikiran kritis suatu fenomena, maka abstrak memuat pendahuluan dan tujuan, isi yang terdiri dari subjudul-subjudul, dan yang terakhir adalah penutup. Yang ketiga, penulis tidak boleh mencantumkan sumber referensi. Yang keempat, abstrak ditulis menggunakan bahasa Inggris jika karyanya ditulis dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya, bahkan kedua-duanya. Yang kelima, abstrak disantikan dengan kata kunci yang terdiri dari 3 hingga 5 frasa. Reproduksi bacaan yang ketujuh adalah simpulan. Simpulan merupakan bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari sebuah uraian atau pembicaraan yang membicarakan dengan memberikan penekanan pada ide sentral, juga permasalahan yang diungkapkan. Teknik dalam membuat simpulan yang pertama adalah teknik generalisasi. Teknik generalisasi merupakan teknik dalam membuat simpulan melalui proses penarikan pernyataan umum dari kalimat fakta sebelumnya. Ciri khas dari teknik ini adalah menggunakan kata dengan demikian. Yang kedua, teknik analogi, yaitu teknik dengan membandingkan antara satu pembahasan dengan pembahasan lainnya yang serupa. Kemudian dicari persamaan dari dua hal tersebut. Yang ketiga adalah teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat adalah teknik yang menjelaskan sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari sebab tersebut. Tips-tips membuat simpulan. Kebanyakan mahasiswa sering melakukan kesalahan, seperti misalnya
Simpulan bukan merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukannya. Yang benar adalah simpulan yang ditulis di bab akhir harus dijelaskan dan dibuktikan dalam penelitiannya. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu tidak boleh bertele-tele. Contoh kalimat simpulan, misalnya seperti ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang bla 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 bla, dapat disimpulkan sebagai berikut. Atau tidak seperti ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa reproduksi bacaan yang terakhir adalah sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita, novel, roman, atau karya yang lainnya. Fungsi sinopsis sendiri yang pertama adalah memberikan informasi atau gambaran singkat tentang isi dari sebuah karangan atau buku. Yang kedua, memberi gambaran yang jelas dan sederhana tentang kronologi suatu cerita. Yang ketiga, sebagai prolog atau epilog dari sebuah karya yang akan dipentaskan. Yang keempat, sebagai draft pedoman atau pemain untuk melakukan improvisasi. Ciri-ciri sinopsis. Yang pertama, sinopsis disusun secara berurutan. Apa yang berurutan? Yang berurutan adalah alur ceritanya dari awal sampai akhir, serta kronologis yang tepat. Yang kedua, bahasa yang dipakai adalah bahasa persuasif atau ajakan. Yang ketiga, menampilkan konflik secara detail, ringkas, dan menarik. Ciri-ciri sinopsis yang terakhir adalah membuat penasaran bagi pembacanya. Thank you buat kalian yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share karena video ini merupakan video yang bermanfaat. Saya Wafik Alfirani Yatu Zain, mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.